Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita video kali ini ada 5 soal TPS kuantitatif UTBK 2019. Oke, kita coba langsung saja satu persatu ya. Kita bahas. Oke, ini ada soal pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Nah, ini ada 5 pilihan ya, A, B, C, D, E ya. Oke, daerah yang diarsir ini daerah apa ini ya? Oke, untuk menjawab soal ini tentu kita harus tahu dulu ya cara menentukan persamaan garis kalau diketahui grafik ya. Nah, ini saya ada sedikit bisa dikatakan rumus ya. Misalkan ada bentuk gini ya. Ini ada grafik misalkan ya. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Misalkan ada grafiknya seperti ini. Nah, ini ya. Maka kalau kita misalkan nilai Y-nya itu adalah A, nilai X-nya itu adalah B ya. Berarti persamaan garis itu bisa kita tentukan dengan cara gini. Nilai Y-nya itu yaitu A itu kita kalikan X. Nah, ya. Nilai X-nya itu adalah B. B itu kita kalikan Y. Nah, ini dibalik ya. Nilai Y kita kalikan X, nilai X kita kalikan Y. Nah, ini sama dengan A kali B, perkalian dua angka itu ya. Nah, ini cara menentukan persamaan garis ya. Kalau diketahui sebuah grafik. Nah, ini saya tandain ya, biar nanti lebih enak mengingatnya ya. Oke, nah kalau begitu pada soal ini kalau kita lihat ya, mana nih kita lihat coba di sini ya, kita bahas ya. Soalnya itu adalah nilai Y-nya berapa. Nah, kita lihat dulu nilai Y-nya. Di sini nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya itu adalah 3 ya. Nilai Y-nya berapa? 3. Nih ya. Nilai X-nya berapa? X-nya adalah min 4. Nah, nih. Berarti nilai Y-nya 3. 3 kali kita kalikan dengan X. Nah, nih. 3 kita kalikan dengan X ya. Berarti 3X. Kemudian nilai X-nya berapa? Min 4. Min 4 itu kita kalikan dengan Y. Nah, ini sama dengan apa? 3 dikali min 4. 3 kali min 4 berapa? Min 12. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita menentukan daerah yang diarsir. Gimana caranya? Nah, kita ambil salah satu titik saja yang memenuhi daerah yang diarsir ya. Misalkan di sini yang diarsirkan ke atas ya. Ke atas itu ada salah satu titik yaitu 4,0 ini Y-nya 4 ya. 0,4. Nah, kita cek ya. Kita cek titik 0,4. Nah, nih kita cek titik 0,4 ya. Nah, ini tadi tidak kelihatan ya. Oke, kita lihat 0,4 itu daerah penyelesaiannya. Coba kita masukkan ya. X-nya 0, berarti 3 kali 0 adalah 0. Nah, nih 0. Kita ingin menentukan tanda pertidaksamaannya ya, besar atau kecil gitu ya. Oke. 3 kali 0 adalah 0 ya, dikurangi 4 kali 4 ya adalah berapa? 16. Nah, ini ya. Ini pembandingnya adalah min 12. 0 kurang 16 adalah min 16 ya. Nah, ini min 12. Nah, kita lihat antara
min 16 dan min 12 yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar itu adalah yang min 12 ya, min 12. Berarti tanda pertidaksamanya gini. Nah, ini lebih besar ya. Oke. Nah, kebetulan nanti dalam kalau ini kan jelas lebih besar min 12 ya. Nah, kalau misalkan soalnya nanti garisnya putus-putus, maka tanda pertidaksamanya itu tidak ada tanda sama dengan ya. Nah, persis sama kayak gini ya. Oke, berarti jawabannya bisa kita simpulkan dengan apa? 3x ya. 3x dikurangi 4y, tandanya tadi adalah kecil. Nah, ini berarti kecil dari min 12. Oke. Nah, ini. Jadi, ini tadi persamaan garisnya ditentukan dengan cara ini. Ya, rumus. Tanda pertidaksamanya ditentukan dengan mengecek salah satu titik daerah yang diarsir ya. Nah, ternyata pilihannya itu kan kecil dari 0 semua ya. Berarti min 12-nya kita pindahkan ke kiri saja gitu ya. Kita pindahkan ke kiri, berarti akan menjadi apa? 3x dikurangi dengan 4y. Min 12 pindah ke kiri jadi positif 12. Maka nanti kecil dari berapa? 0. Nah, inilah jawaban dari soal yang pertama ini. Ada pilihannya? Ya, pilihannya ternyata yang A ya. Oke, yang A. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah ada soal saya siapkan. Nah, kita coba sama-sama bahas ya. Katanya apa? Operasi bulat. Nah, katakan bulat saja ya, titik bulat ini. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan ini. A, B, A lingkaran, katakan lingkaran B sama dengan 4. 4 itu memang rumus ya, ketentuannya ya. 4 dikurangi B tambah A. B itu bilangan yang kedua. Ditambah 4 dikali dengan A. A itu bilangan pertama ya. Nilai dari 4 lingkaran 2 lingkaran 1 ini yang di dalam kurung kita dahulukan dulu ya, adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, nah caranya tidak sulit ya. Coba kita lihat. Yang kita dahulukan adalah yang 2 lingkaran 1 ini ya. Oke, kita coba dulu tulis soalnya. 4 ini lingkaran. Nah, ini 2 lingkaran 1 itu kita buat sebut saja lingkaran ya. 2 lingkaran 1 ingat. Nah, ini tadi kalau ini A ini B ya, berarti rumusnya adalah 4 ya. Berarti ini kita misalkan sebagai A, ini sebagai B nya ya. A nya 2, B nya 1. Berarti sama dengan 4. 4 dikurangi B, B nya berapa? B nya itu adalah 1. Oke, 1 ditambah dengan 4. Oke, ditambah dengan 4. Kemudian dikalikan dengan A. A nya adalah berapa? 2. Oke, ini ya. Ya, sama dengan. Oke, 4 lingkaran. Nah, ini berapa hasilnya? 1 tambah 4 berapa? 5 ya. 5 kali 2 berapa? Ya, 10. Nah, ini hasilnya 10. Berarti 4 dikurangi 10 berapa? Ya, min 6. Oke. Nah, sekarang kita menyelesaikan 4 lingkaran min 6. Sama dengan apa? Berarti kita misalkan saja 4-nya berarti yang sebagai A, min 6-nya yang sebagai B. Oke. Berarti apa? Tadi rumusnya 4, aturannya 4 dikurangi dengan apa? B. B-nya berapa? B-nya min 6. Oke. Ditambah dengan berapa? 4. Iya. Dikali dengan A. A-nya berapa? 4 juga. Oke. Berarti min 6 ditambah 2 berapa?
sorry, min 6 ditambah 4 adalah berapa? Min 2. Min 2 ya. Min 2 dikali dengan 4, langsung saja ya. Min 2 kali 4 adalah min 8. Nah, nih. Berarti kan ini akan sama dengan 4 dikurangi dengan min 8. Oke. Nah, maka hasil akhirnya adalah berapa? Ya, min ketemu min jadi plus. Nah, maka 4 ini jadi ditambah ya. Ditambah dengan 8 itu adalah 12. Oke, maka pilihannya adalah yang C ternyata. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal yang ketiga pada video kita kali ini. Oke, kita coba bahas sama-sama ya. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. ADC ya. AC sama dengan DC. AC itu mana? AC sama dengan DC. Nah, ini sama ya. Oke. Berarti ingat segitiga sama kaki itu nanti sudut yang terletak di kakinya pasti sama ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, oke, AC dengan DC ya. Titik B terletak pada AC. Ya, ini benar ya. Jika P sama dengan 37, ini katanya P-nya 37. P itu yang mana ini ya? Terus Q-nya 50. Q-nya berapa? 50. Oke, ini Q ya. Maka nilai X berapa? Ya, yang ditanyakan adalah X gitu ya. Nah, ingat kalau AC sama dengan DC, maka sudut A dengan sudut D-nya pasti sama, ya kan? Sama, karena letaknya di kakinya. Jadi pertama bisa kita simpulkan bahwa sudut A itu sama dengan sudut D, gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Pada segitiga ACD ya atau ADC ya. Ini berlaku ya. Berlaku apa? Sudut A ditambah sudut D ditambah sudut C. Nah, jumlah sudut di dalam segitiga itu ini jumlahnya adalah 180. Nah, ini ya. Oke. Berarti sudut A kita buat tetap saja sudut A ditambah sudut D. Nah, D ini karena A sama dengan D, berarti D sama dengan A juga ya. Berarti sudut D kita ganti menjadi sudut A karena dia sama ya. Ditambah sudut C. Tadi sudut C itu berapa? C itu adalah Q. Sedangkan Q itu adalah 50. Berarti ditambah 50. Nah, ini sama dengan berapa? 180. Gitu ya. Oke. Berarti A tambah A adalah 2A. Berarti 2 kali sudut A sama dengan berapa? 50 pindah ke kanan jadi negatif. 180 dikurangi 50 itu adalah 130. Maka sudut A-nya berapa adik-adik? Iya, sudut A-nya adalah kita bagi 2 ya. Sudut A-nya itu sama dengan 130 dibagi 2 itu adalah 65 ya. Nah, karena sudut A itu sama dengan sudut D, berarti sudut D-nya juga 65. Ini juga sudut D ya, 65 ya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita cari manfaatkan? Ini pada segitiga ABD. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah X ya. Kita ambil pada segitiga ABD. Oke, kita lihat
pada segitiga ABD. Ini ya yang ketiga langkahnya pada segitiga ini tadi ADC ya, segitiga ADC ya. Yang sekarang ini segitiga ABD. Oke. ABD berarti apa yang bisa kita simpulkan dari situ? B-nya itu yang mana? Nah, ini ya. Di sini ya. Oke. Berarti sudut A ditambah X ditambah P ya, P itu sudut D ya. Ini sama dengan 180 karena dia sudut di dalam jumlah sudut di dalam segi 3 ya. Oke, berarti sudut A-nya kita masukkan ya. A-nya tadi adalah 65 ditambah sudut X kita cari ditambah P. P-nya berapa? P-nya 37. Ya. Sama dengan berapa? 180 ya. Oke, berarti 65 ditambah 37 berapa? Ya. Ternyata berapa? Ya, 102 ditambah dengan X ini sama dengan 180. Oke, yang ditanyakan apa tadi? Nilai X. Nah, berarti nilai X-nya bisa kita dapatkan ini ya. Berarti X-nya saja sama dengan berapa? 102-nya pindah ke kanan, berarti jadi negatif. Maka 180 dikurangi 102. Berapa? Langsung saja ya. Ya, jawabannya adalah 78. Ya. Ternyata pilihannya adalah yang B. Oke. Lanjut soal berikutnya. Ya, ini soal berikutnya. Oke, kita lihat katanya titik E dan F ini diketahui segi 4 ya. E dan F berturut-turut adalah titik tengah sisi AD. E itu titik tengah sisi AD, berarti kalau titik tengah maka nanti ini sama panjang ya. Nah, ini titik tengah sisi AD dan DC. F-nya DC, titik tengah juga, ini sama panjang. Ya. Persegi ABCD. Nah, ini ABCD itu persegi, berarti sisinya sama panjang nanti ya. Oke, pada gambar ya. Jika AB-nya 6. Nah, kalau AB-nya 6, maka AD-nya juga 6. AD-nya 6, berarti AE-nya adalah 3. Ini juga 3. DF-nya juga 3. FC-nya juga 3. Gitu ya. BC-nya adalah 6 ya. Oke. AB-nya 6, maka luas segi 4 EBFD. EBFD. Oke. EBFD itu bisa kita cari luasnya menggunakan ini. Caranya gini saja. Luas saya buat saja EBFD itu sama dengan yang ini ya, tengah ini ya. Berarti bisa kita cari menggunakan luas persegi ABCD yang semuanya ya. Kita kurangkan dengan segitiga ABE, dikurangi lagi segitiga FCB. Nah, kalau kita lihat segitiga ABE ini dengan FCB ini ya, itu sama besar ya, sama besar. Kenapa? Karena bentuknya sama-sama segitiga, alasnya 3, satu tingginya 6, ini juga 3, ini juga 6. Nah, sama ya. Berarti saya tulis saja dikurangi dengan ABCD, dikurangi dengan 2 kali luas segitiga, salah satu saja segitiganya ya, FCB. Nah, kita tulis FCB. Nah, itu ya. Oke. Nah,
Berarti tinggal kita masukkan saja. Ini cara menentukannya ya. Boleh saya tandain saja ya. Nah, ini cara menentukan luas daerah yang ditanyakan tadi. Berarti sama dengan apa? Luas ABCD persegi, berarti 6 kali 6. Karena dia persegi ya, sisi kali sisi. Sisinya ada 6. Adalah 6 ya. Dikurangi 2 kali luas segitiga. Luas segitiga FCB, berarti ini kita ambil sebagai alas. Ininya adalah tinggi gitu ya. Nah, berarti luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah 3, tingginya adalah 6. Nah, itu dia. Maka ada yang bisa kita coret. Ini 2 dengan 2 coret ya. Berarti 6 dikali 6 adalah 36. Dikurangi dengan berapa? 3 kali 6 adalah 18. Oke, maka hasil akhirnya adalah ya 36 kurang 18 sama dengan 18. Oke, maka pilihannya adalah yang E ya. Oke, kita lihat soal terakhir pada video kita kali ini ya. Kita lihat katanya apa. Kita sama-sama bahas ya. Jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Nah, ini diketahui. Ani itu kita misalkan saja sebagai A. Ani itu sama dengan 2 kali jumlah Budi. 2 kali Budi itu kita misalkan saja sebagai B ya. Oke. Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, Aninya bersedekah 3.000, Budinya juga bersedekah 3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang Cita ya. Berarti dari sini kita ambil persamaan ya. Tadi jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, berarti Ani juga bersedekah 3.000. A dikurangi 3.000 ditambah ya. Tadi kan jumlah keduanya sama dengan uang Cita ya. Ditambah dengan Budi. Budi itu dia bersedekah 3.000, berarti uangnya menjadi berkurang ya, berkurang 3.000. Begitu juga Ani, berkurang 3.000 ya. Nah, ini jumlah keduanya ini sama dengan uang Cita. Kita misalkan C gitu ya. Nah, ini Cita. Jika jumlah uang Cita adalah C, nah ini C ya. Maka jumlah uang Budi. Nah, ini yang ditanyakan adalah B, Budi. Oke, gimana ini caranya? Kita lihat. Tadi Aninya sama dengan A-nya sama dengan 2B. Berarti kita ganti saja ya. Kita ganti A-nya sama dengan 2B ya. Oke. Kita ganti A-nya sama dengan 2B dari sini ya. Ditambah B lagi ya, ditambah B. Ini min 3.000 kurang 3.000 lagi ya. Berarti jadi kurang 6.000 jadinya ya. Oke, ini sama dengan C. Kan gitu ya. Ya. 2B tambah B sama dengan berapa? Ya, 3B. 3B. Sama dengan min 6.000 pindah ke kanan jadi positif. Maka menjadi C ditambah 6.000. Oke. Maka yang ditanyakan tadi adalah B ya. Berarti nilai B-nya sama dengan berapa? Ya, tinggal kita bagi saja dengan 3 semuanya ya. Berarti B sama dengan C dibagi 3 adalah 1/3C. Oke, ditambah 6.000 kita juga bagi dengan 3. Itu adalah 2.000. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang terakhir ini ya. 1/3C ditambah 2.000. Ada pilihannya? 1/3C tambah 2.000 ya. Ternyata pilihannya adalah yang A.
Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.